Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini meskipun melalui pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya silahkan kalian absen terlebih dahulu. Seperti biasanya ya, kalian menuliskan nama beserta nomor presensinya di WhatsApp grup. Ibu tunggu ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai bab pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, silahkan kalian siapkan alat tulisnya beserta dibuka buku paketnya halaman 133. Kemudian silahkan disimak buku paketnya sambil menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Dan untuk materi yang penting silahkan kalian garis bawahi ya. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Apa itu gerakan pembaharuan Islam? Gerakan pembaharuan Islam secara sederhana adalah upaya baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia bermula dari pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah. Bermula dari gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dari sudut pandang ide, secara umum, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran dan usaha tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad ke-19, khususnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syah Muhammad Abduh. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-Islamismenya mempunyai dua tujuan utama, yaitu membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Al-Afghani melihat di antara sebab kemunduran Islam adalah lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Karena itu, harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia, sehingga umat Islam berada dalam satu pemerintahan yang demokratis. Menurut Nurholis Majid, sebenarnya pembaharuan ini berasal dari modernisasi, yaitu sesuatu yang modern. Artinya membuat Islam menjadi lebih rasional dan lebih masuk akal. Jadi sesuatu yang tadinya tidak masuk akal dibuat menjadi lebih masuk akal. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 Masehi. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaharuan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Berbagai upaya pembaharuan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Pembaharuan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh pelopor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia? Tokoh pelopor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, dan Kiai Haji Zamzam dari Persatuan Islam atau Persis.
Selanjutnya, mengenai jalur masuknya ide-ide pembaharuan Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama melalui jalur haji dan mukim. Setiap tahun, umat Islam mengirimkan rombongan haji ke Timur Tengah. Di sanalah umat Islam bertemu dengan masyarakat Islam di seluruh dunia. Dan di situ mereka saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, dan dari situ juga ide-ide pembaharuan mulai diserap oleh masyarakat Islam di Indonesia yang berangkat haji. Apalagi di sana juga banyak pelajar-pelajar Indonesia, juga ulama-ulama Indonesia yang berangkat haji. Maka ketika pulang mereka membawa ide-ide pembaharuan dan juga ide-ide perbaikan dan kemajuan untuk umat Islam di Indonesia. Sudah merupakan tradisi tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu untuk bermukim sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Nah, sehingga anak-anak ketika para ulama atau mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengalaman keagamaan mereka pun semakin meningkat. Nah, ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Nah, sehingga gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Mekah sepulang dari haji berkembang pesat di Indonesia. Kemudian, jalur masuknya gerakan pembaharuan Islam ke Indonesia yang selanjutnya yaitu melalui jalur publikasi. Nah, melalui jalur publikasi ini berupa melalui majalah-majalah, jurnal-jurnal, buku yang beredar maupun koran. Ini juga memberikan pengaruh kepada masyarakat muslim di Indonesia tentang ide-ide pembaharuan yang sedang beredar di Timur Tengah. Misalnya seperti idenya Muhammad Abduh, idenya Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian juga idenya Al-Afghani, Muhammad Iqbal, dan lain sebagainya. Ini mulai diserap oleh umat Islam di Indonesia. Nah, kemudian jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam, baik dari terbitan Mesir maupun terbitan Beirut, menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia maupun ke dalam bahasa lokal. Nah, anak-anak, Muslim Indonesia bukan tanpa alasan mereka menerjemahkan jurnal-jurnal maupun majalah-majalah tersebut, karena di dalam majalah-majalah tersebut juga berisikan ide-ide pembaharuan Islam. Nah, yang selanjutnya peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Nah, anak-anak, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, baik itu di Mekah, di Madinah, di Hijaz, di Yaman, maupun di Mesir. Nah, terutama di Mesir yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam di Timur Tengah. Nah, kemudian di sanalah banyak sekali informasi-informasi, semangat-semangat, doktrin, ide-ide pembaharuan yang kemudian ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka sebarkan pada masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya beberapa golongan aliran pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, tradisionalis. Tradisionalis ini sebenarnya tidak ingin banyak berubah. Dia ingin menjaga tradisi yang ada. Sebenarnya mereka ingin berubah juga, tapi sebisa mungkin menjaga tradisi yang sudah ada. Tidak banyak dirubah, tetapi jika ada yang baru boleh diambil. Tapi yang sudah baik di masa lalu dalam tradisi tidak boleh dirubah. Ini adalah ciri khas dari kaum yang namanya tradisionalis. Kemudian yang kedua yaitu reformis. Nah, kalau kaum reformis ini dia sangat fleksibel. Dia menerima yang baru, kemudian dia mengadaptasi dan kemudian menginovasi, memodifikasi yang ada. Yang bisa dimodifikasi mereka modifikasi, yang bisa diperbaiki mereka perbaiki, dan tidak terlalu terpengaruh dengan tradisi. Pokoknya perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Yang ketiga yaitu golongan radikal Puritan. Puritan ini maksudnya dia sangat anti kepada hal-hal yang bersifat tahayul.
hal-hal yang berbau syirik. Mereka menginginkan hal-hal itu dihilangkan, sangat radikal, sangat puritan. Ingin memurnikan ajaran Islam semurni-murninya tanpa adanya unsur kebudayaan tradisi yang mencampurinya. Jadi, benar-benar ingin Islam ini dimurnikan, makanya berasal dari kata pure, artinya sangat murni. Nah, itulah 3 aliran pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, sedangkan untuk perkembangannya dan juga efeknya bagi umat Islam di Indonesia itu apa sih? Anak-anakku sekalian, yang terjadi adalah setelah masuknya ide-ide pembaharuan muncul di Indonesia ini berbagai macam ormas-ormas Islam atau organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang mereka ini menjadi pelopor penggerak pembaharuan kemajuan bagi umat Islam di Indonesia. Kesimpulan materi pada hari ini adalah, secara umum alasan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia adalah respon terhadap kemunduran Islam sebagai agama di Indonesia karena pada praktik-praktiknya yang menyimpang, keterbelakangan para pemeluknya karena adanya invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Nah, sedangkan jalur masuknya gerakan pembaharuan Islam ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu jalur haji dan jalur mukim, kemudian yang kedua jalur publikasi, dan yang ketiga peran mahasiswa yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Nah, kemudian untuk golongan aliran pembaharuan Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama tradisionalis, yang kedua reformis, dan yang ketiga yaitu radikal puritan. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, silahkan kalian membuat rangkuman mengenai materi hari ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya, dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa ibadah 5 waktunya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.